Kamu kenapa? Perutku rasanya sakit. Sepertinya ini keracunan. Bukannya tadi dia konsumsi MBG. MBG beracun. Padahal bukan seperti itu kejadiannya. Hai Budi. Hai. Kadaluarsa. Kejadian ini perlu disampaikan. Bagaimana menyampaikan informasi dengan benar? Ayo kita pelajari dalam kelas menulis berita. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur, dan efektif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Terdapat beberapa langkah dalam menulis berita. Pertama, mencari sumber berita. Kedua, mengumpulkan fakta-fakta. Ketiga, menulis rancangan berita. Keempat, menyunting. Kelima, merumuskan judul. Langkah-langkah inilah yang akan memandumu dalam menulis berita. Ayo kita mulai. Mencari sumber berita. Perhatikan sekitar kalian. Sumber berita dapat berupa sebuah peristiwa, sebuah lembaga, tokoh yang mengalami peristiwa, atau literatur lainnya. Pilih salah satu yang menarik untuk kamu sampaikan, misalnya Budi yang keracunan. Mengumpulkan fakta-fakta. Dalam mengumpulkan fakta, kamu dapat berpedoman pada adik Simba. Seperti apa yang terjadi, di mana lokasi kejadian, kapan terjadinya, siapa yang terlibat, mengapa ini bisa terjadi, bagaimana solusi yang diberikan. Jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, seperti contoh yang diberikan. Menulis rancangan berita. Kamu dapat mulai merancang sebuah berita berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Susunlah informasi tersebut menggunakan rancangan berikut. Salin penjelasan tersebut ke dalam beberapa paragraf sesuai dengan struktur berita. Teras berita menjabarkan unsur apa, di mana, kapan dan siapa, yakni pada poin 1-4. Sedangkan isi berita berfokus pada unsur mengapa dan bagaimana, yakni pada poin 5 dan 6. Silahkan baca kembali berita yang telah ditulis. Perhatikan penulisan huruf kapital serta penggunaan tanda koma dan tanda titik. Kamu dapat memastikan keakuratan teks beritamu melalui daftar penyuntingan berikut. Berita sudah berdasarkan fakta, berdasar pada peristiwa, pendapat, atau pernyataan sumber berita. Objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak dibumbui, ditambah, atau menyimpang. Berimbang, adil antara sumber berita yang satu dengan berita yang lain, tidak mengadu domba. Lengkap, mencakup jawaban dari pertanyaan adik Simba, tepat, akurat, dan benar tanpa kesalahan. Selanjutnya, apakah daftar tersebut sudah terpenuhi? Jika sudah, kamu dapat lanjut ke langkah berikutnya. Merumuskan judul. Judul dirumuskan sebagai kata kunci yang dapat mengungkapkan ide pokok berita. Kamu dapat merumuskan judul dengan memperhatikan ketentuan berikut. Pertama, judul harus sesingkat mungkin dengan maksimal 7 kata. Kedua, menggunakan kalimat aktif. Perhatikan kalimat di atas. Gotong royong diselenggarakan oleh OSIS setiap Jumat.
Atau OSIS menyelenggarakan kegiatan gotong royong setiap Jumat. Dari kedua judul tersebut, manakah contoh judul dengan penggunaan kalimat aktif? Mari kita lihat. Kalimat aktif ditandai dengan adanya subjek diikuti dengan kata kerja. Ketiga, semua kata di dalam judul dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata sambung seperti dan, di, yang, bila, dalam, pada, dan oleh. Apakah kamu sudah selesai menuliskan judul beritamu? Jika sudah, berarti kamu telah berhasil menulis teks berita sederhana. Artinya, kalian berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur, dan efektif secara tertulis. Selanjutnya, kamu dapat menyebarkan berita tersebut menjadi beberapa jenis berita. Berita cetak dapat disebarkan melalui koran, majalah, atau memanfaatkan mading sekolah. Berita audiovisual dikemas dalam bentuk video yang dapat ditonton banyak orang. Berita digital disebarkan secara digital melalui website atau media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lainnya. Setelah berlatih menulis teks berita sederhana, langkah mana yang menurutmu paling sulit dilakukan? Teruslah berlatih. Semakin sering kamu menulis, semakin baik pula kemampuanmu dalam menyusun berita yang menarik dan informatif. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.